Bro, lo tahu kan kalau kita tinggal di planet bumi yang emang ya bulat kan, terus terdiri dari kalau nggak salah itu 4 lapisan kan, datarannya, terus kerak bumi sampai ke inti bumi kan, itu kan? Bukan kerak telur, Bukan, tapi kerak bumi. Kalau kerak telur mah di Betawi sono. Cuman ini bro, bukan itu sih yang pengen gue bahas gitu kan. Sebenarnya sih ini udah lama sih kan, ramenya udah lama sih, udah dari tahun kapan. Cuman gue penasaran nih sama yang disebut Hollow Earth, yang bumi kopong atau bumi kosong apalah gitu kan. Ya intinya itu gitu kan. Dimana kan kalau nggak salah itu, jadi ternyata inti lapisan bumi itu bukan ya yang tadi lapisan bumi itu bukan yang tadi inti bumi, kerak bumi dan lain-lain, tapi ternyata isinya kopong gitu, kayak bola tenis gitu. Gitu kayak gitu. Cuman ternyata di sana itu ada yang ngomong ya itu di dalamnya ada kehidupan dan lain gitu kan. Ya kalau gue bayangin kopong gitu kan, pertama kosong terus berlubang kan. Yang gue bayangin itu kayak hollow ya kan, dari Hollow Earth gitu kan, kayak hollow yang di Bleach, yang di Ichigo, yang disempat sama Shinigami gitu kan, langsung bolong gitu kan, kayak si Ulquiorra Shiver. Ichigo juga kan hollow gitu kan, ada bolongnya juga si Ichigo kan. Tak gue itu kebayang kayak apa, emang kayak gitu atau gimana gitu. Soalnya kan posisi ini bumi bulat gitu kan. Tapi ada yang ngomong bahwa ternyata bumi ini ternyata bukan bulat sempurna isi kayak bola, tapi ternyata lebih ke kopong, isinya kosong gitu. Bukan bola padat lah. Tapi berbentuk bola tapi ternyata kopong gitu. Nah, hollow ya tadi hollow gitu kan. Ya itu sih sebenarnya ya termasuk konspirasi lah itu ya, teori itu termasuk juga teori konspirasi kayaknya. Menurut gue itu ya sepengetahuan gue, pertama Hollow Earth itu ketika Edmund Halley gitu. Edmund Halley itu penemu komet Halley. Oh, Halley, kembali itu bukan. Nah, jadi si Edmund Halley ini adalah seorang astronom, ahli astronom lah. Oh, komet Halley yang kalau nggak salah itu kan per 76 tahun sekali kelihatan di bumi itu kan, yang itu kan. Oh tuh, bukan orang acak-acak bro. Ya bukan lah, dia seorang astronom terkenal. Astronom terkenal. Nah, jadi dia berpendapat bahwa bumi itu berongga gitu. Bentuknya berongga, di mana ada lapisan-lapisan. Jadi di bumi itu ada lubang, terus ada lapisan lagi, terus jadi ada beberapa koridor lah kalau nggak salah menurut dia. Intinya begitulah. Jadi lubang, dan si jalan masuknya itu antara kutub utara dan kutub selatan. Oh, berarti berhubungan sama magnetik juga mungkin ya. Terus kalau nggak salah gitu kan, gue juga kalau nggak salah nih, gue pernah dengar itu, jadi posisinya itu kan bumi gini kan. Jadi di sini pulau, di sana pulau, di tengah-tengah pulau. Di sini kan datarannya itu ke atas. Nah, kalau itu nggak salah itu datarannya itu ke bawah kan gitu kan. Nah, gue itu jadi kebayang itu kayak ini loh. Kalau pernah nonton yang Godzilla versus Kong, kan pas si Godzilla itu nembak si api nuklirnya kan, si napas nuklirnya ke bawah, terus tembus pas kalau dari VOV si Kong itu kan dari bawah, wush, kan gitu kan. Ya, gue yang kebayang itu kan kalau nggak salah teorinya itu kalau nggak salah kan bahwa paling dalam itu yang bisa dicapai sama manusia sekarang itu kurang lebih 12 km. Yang ternyata yang tadi kok gue juga baru inget nih, siapa tadi, Edmund Halley, dia itu berpendapat bahwa
si apa namanya tuh yang tadi si dataran itu adanya itu itu ada di 800.000 kilometer Iya, ke bawah gitu. 800 Makanya kilometer. belum bisa terbukti gitu apakah itu memang benar atau enggak gitu. Iya, Cuman yang gue kebayang itu ya kayak tadi si Godzilla nembak sih. Wush, gitu. Ya makanya ya termasuk ke teori konspirasi itu kan, walaupun ya memang seorang ilmuwan tapi ya belum ada kebenarannya juga kan, karena penelitiannya juga emang terbatas juga. Ya kan kalau nggak salah abad 17 kan ya. Abad ke-17 mungkin kagak tahu kalau sekarang, Atau kalau dikorup mungkin. Ya cuman ada juga sih kalau gue nggak salah itu kan dari siapa sih namanya, Richard Evelyn Byrd. ya Dia kan salah satu ya gue lupa lagi sih pangkatnya apa, cuman kan itu admiral kalau nggak salah, admiral dari angkatan udara. angkatan udara. Kan kalau nggak salah itu ada proyek high jump yang mau di high jump kan yang mau dilakukan sama angkatan udara Amerika Serikat. di Arktik atau di benua kutub utara. Benua Arktik di kutub utara. Dimana kan kalau nggak salah itu dia itu kan prosesnya itu 4 bulan si high jump ini. Terus ya dalam kisahnya kan memang beliau meninggal ketika bertugas. Dan ternyata ditemuin catatan yang memang diambil sama anaknya. Ternyata pas dibuka itu si ya Kapten Richard ini gitu bukan Kapten Richard lah gitu kan. Dia itu lihat lihat kan pas lagi naik pesawat nih. Maju gitu kan, ternyata ada posisi waktu itu dia tuh lost control. Pesawatnya itu force control. Berhenti kalau nggak salah. Ternyata pas dia lihat kanan kiri depan belakang gitu kan, ternyata ada semacam kayak piring terbang di sekitarnya 2 atau 4, 2 sampai 4 lah gitu kan. Ternyata yang dia itu baru sadar ternyata dia itu ketika lost control itu posisinya itu benar-benar ngikutin si piring terbang tadi gitu kan. Sampai masuk ke sebuah nggak tahu apa mungkin daratan yang dia lihat itu justru mempunyai warna pelangi yang sangat indah, bahkan saking indahnya itu memang karena berasal dari kristal-kristal gitu. Dan di sana juga dia itu melihat suatu apa ya, kalau bahasa Inggrisnya being sesuatu lah gitu kan, yang memang sama masyarakat di sana itu disebut master gitu kan. Dan dia juga ternyata si master ini bisa baca pikirannya si Richard ini, telepati. Bahwa ya benar cenah katanya bahwa kau ini sedang berada di Agartha, di mana Agartha ini berada jauh di bawah planet bumi yang engkau tempati lah gitu. Dan di sana itu sebelum itu gitu kan ternyata si apa sih namanya tuh si master ini bilang juga ke si Richard itu bahwa saya atau kami mungkin ya merasa gimana ya, mungkin kecewa atau gimana melihat ketika itu kan waktu itu masa-masa perang dunia pertama kalau nggak salah. Kedua atau pertama itu? Yang kedua. Oh ya, yang kedua. Dimana gitu kan kalian itu saling menghancurkan dengan senjata sampai-sampai bisa menghancurkan peradaban kalian sendiri gitu kan. Ya itu sih yang gue dapat gitu infonya terkait masalah apa yang tadi Richard yang masuk ke wilayah yang namanya yang dia katakan bahwa ini benar Agartha gitu kan. Emang itu Agartha kayak film ya Joko Anwar Agartha. Oh yang apa Nightmare sama Daydreams ya, Daydreams itu lagi rame juga kan. Lagi rame, kita mengikuti yang rame-rame biar viral. lanjut jadi sebenarnya Agartha kalau apa yang gue tahu tentang Agartha ini, kalau nggak salah Agartha itu dari kitab kuno orang Hindu kalau nggak salah. Oh itu tuh. Itu Agartha yang itu kalau nggak salah itu diambil dari Sanskerta kalau salah. Oh ya sih, soalnya kalau dengar kata Agartha kan emang agak make sense sama bahasa Sanskerta yang emang Agartha dan lain-lain kayak gitu kan emangnya. Nah, di Agartha ini itu seperti tanah suci lah kalau nggak salah. Itu juga dari keyakinan Hindu. Ada juga di keyakinannya seperti Buddha.
Mereka juga punya apa yang disebut tanah suci itu seperti Sambala. Itu sama letaknya, itu ada di bawah tanah. Oh, di bawah bumi juga. Bawah bumi juga tuh, yang katanya di portalnya itu ada di Gunung Tibet. Oh, gue juga pernah dengar. Lanjut. Dijaga oleh para biksu. Nah, benar sebelum Richard Edward itu membuat ekspedisi, itu sebenarnya Naji, kalau nggak salah Naji itu sebelum Naji itu personil cabur. Naji itu. Naji itu Hitler loh itu. Nah, itu membuat suatu ekspedisi juga untuk mencari Agartha atau Sambala ini, karena dia meyakini bahwa mendengar dengan cerita-cerita bahwa ada teknologi yang luar biasa lah, terus kekuatan yang luar biasa lah kan gitu. Nah, si Naji ini kan Hitler ini kan ambisius lah, ingin menguasai dunia, karena memang ya masa lalunya yang memang ya kelam lah katanya. Kelam lah si Hitler inilah ambisius. Nah, hasil akhirnya mereka membuat satu ekspedisi. Yang pertama itu ke Tibet kalau nggak salah, karena ya di banyak keyakinan bahwa di portal Hollow Earth ini ada di Tibet itu. Dan pas ke sana kalau nggak salah itu si biksu itu penjaga itu udah meninggal kalau nggak salah. Ada kepala di bekas tembakan di kepala. Headshot. Ya, headshot. Jadi sebenarnya itu sampai sekarang pun nggak tahu bagaimana, karena memang mungkin masih konspirasi juga gitu ya. Konspirasi juga kan itu, cuman yang gue dapat cerita seperti itu. Nah, selain kisah Naji ini gitu kan, sebenarnya ada kisah lagi yang itu seperti yang gue tahu, yaitu Olaf Johnson kalau nggak salah. Gimana tuh? Nah, jadi ceritanya itu kalau nggak salah nelayan lah. Jadi dia itu pergilah sama ayahnya melaut kalau nggak salah. Jadi diajaklah sama ayahnya si Olaf Johnson ini. Si Olaf ini diajak berlayar ke mendekati benua Arktik ini. Olaf bentar. Kayak di SpongeBob kan. Aku Olaf, dia Olaf. Ini Olaf. Ini Olaf. Ini Olaf. Dan ini juga Olaf. Ingat kan? Itu nama Olaf. kan yang bikin kan aku Olaf, dia Olaf. Nah, jadi si Olaf ini ya berlayar ke dekat dunia Arktik, benua Arktik sana. Nah, sebenarnya pengalaman dia itu ditulis di dalam sebuah buku yaitu The Smoky Gun. Keren. Cuman sebelum ini terbit, jadi dia itu beramat bahwa sebelum aku mati jangan dulu diterbitkan kalau nggak salah si buku itu. Nah, di sana si Olaf sama ayahnya ini berlayar sudah dekat dengan benua Arktik ini. Mereka itu kan dingin di sana, dingin kan. Tiba-tiba merasakan suatu angin yang hangat. Nah, langsung mereka itu berinisiatif untuk mengikuti angin hangat ini, gitu. Karena mereka itu termasuk orang-orang yang percaya dengan dewa-dewa seperti Odin, Thor itu. Mitologi Nordik ya. Mitologi Nordik. Mereka juga mempercayai tentang mitologi Nordik bahwa di bawah bumi ini ada suatu peradaban juga, gitu. Ada kehidupan juga. Sebetulnya peradaban di bawah bumi ini nggak diciptakan oleh satu atau dua orang saja, tapi dari berbagai keyakinan juga diceritakan. Nah, si Olaf ini terus sama ayah itu mengikuti arus hangat ini, terus terbawa, tiba-tiba dia itu terkena badai. Akhirnya mereka pingsan, bangun-bangun. Nah, sudah bangun ini tiba-tiba ada air yang menetes kepada tangan si Olaf ini. Yang ngucur. Ya, yang ngucur gitu. Nah, pas dilihat si air ini bukan air laut yang asin, tapi air tawar.
pas mereka melihat sekeliling itu ternyata ada suatu dataran yang luas, penuh rerumputan, dan melihat matahari. Oh, ada matahari juga. Iya, matahari. Nah, setelah itu mereka itu melihat sekeliling, ternyata langsung ada yang menyambut mereka juga. Bahwa nah, selamat datang, bahwa sama ceritanya seperti itu, bahwa mereka ada di suatu peradaban bawah nuli ya, Agartha. Disambut gitu. Welcome to Mobile Legend. Welcome to Agartha. Bukan Mobile Legend ya? Bukan. Kalau nggak salah itu. Nah, jadi dia menceritakan bahwa di sana itu orang-orangnya itu raksasa kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah tingginya itu 3 meteran kalau nggak salah, 3 meter. Terus burung-burung juga besar-besar, termasuk gajah itu hampir 30 meter bro. 30 meter gajah Kilo. Telur itu telur burung telur itu hampir ada 2 meteran kalau nggak salah. Kenyang sekali telur mata sapi. Jadi, itu mah. Apa-apa yang hewan-hewan yang menurut di zaman purba itu ada di sana katanya. Jadi mungkin yang menurut kita yang sekarang di peradaban kita itu punah Ternyata semuanya ada di dalam sana. Di dalam sana menurut dia itu. Yang dia lihat itu mungkin ya. Yang lihat itu. Nah, setelah itu mereka tinggal kalau nggak salah selama 2 tahun di sana. Nah, setelah 2 tahun terus mereka memutuskan untuk pulang. Cuman mereka itu dilarang kalau salah, sama yang di sana itu. Sama di sana bahwa perjalanan kalian akan sangat berbahaya. Oh, kalau pulang itu. Tapi mereka tetap ingin pulang. Terus ya mereka juga kan nggak bisa apa-apa, kalau si penghuni juga nggak bisa apa-apa kan kalau mereka pulang ya pulang aja. Terus dibantu dengan penghuni itu untuk pulang, mereka persiapkan apa-apa saja gitu. Terus mereka pulang keluar dari benua itu. Dari Antrik, ternyata pas keluar dari benua itu mereka disambut badai lagi. Kayak pas masuk tadi. Iya, kayak pas masuk badai, ternyata ayahnya meninggal di sana. Dia ya mungkin ya karena badai atau apa ya itu kan berbahaya. Ayahnya meninggal, terus akhirnya mereka diselamatkan oleh para nelayan di sana. Nah, sudah diselamatkan oleh para nelayan. Mereka terus si Olaf ini bercerita kepada para nelayan. Ceritakan apa yang mereka temui di bawah tanah ini gitu. Terus mereka malah menganggap si Olaf ini gila. Terus dikurung selama 4 bulan. 4 bulan dikurung, bebaskan lagi, terus pulang ke tempat tinggalnya. Terus bercerita kepada pamannya, ternyata sama dianggap gila juga sama pamannya. Dikurung lagi? Di penjara selama 28 tahun gitu. Nah, setelah pamannya meninggal, terus dia bebas. Jadi pas 28 tahun itu pamannya meninggal gitu. Terus dia bebas. Nah, terus bebas karena dia gak mau lagi dikurung. Terus akhirnya dia menuliskan pengalaman itu dalam buku The Smoke God itu. Smoking God itu. Berarti bisa dibilang mungkin ya agak make sense juga antara yang tadi ya terkait masalah film yang Godzilla versus Kong yang emang peradabannya itu peradaban purba, sama ternyata ya yang tadi sama dibilang sama Richard, Evelyn Bird, terus apa sih Olaf gitu kan. Ternyata bukan cuma peradaban kuno tapi juga peradaban yang justru lebih maju daripada zaman peradaban kita sekarang. Justru lebih maju kalau ya, termasuk pengalaman Richard Ebert itu kan bahwa ya itu kalau nggak salah itu di sana itu melihat dia itu dibawa menaiki mobil tanpa ban kalau nggak salah. Terbang kalau secara singkat, terbang terus dengan teknologi yang luar biasa juga. Terus orang-orangnya itu bisa telepati. Kayak yang tadi master tadi mungkin ya. Kayak master orangnya bisa telepati. Nah, di sana termasuk diperkuat juga cerita-cerita Agartha ini dengan penemuan-temuan lain juga sebenarnya. Seperti di Amerika ada sebuah ilmuwan juga menemukan suatu terowongan besar. Itu terowongannya itu
rapi banget. Hmm. Dimana kan biasa terowongan bulat terus Oh. nggak beraturan, ini persegi panjang gitu. Oh, Semuanya persegi? Oh, jadi enggak kan biasanya kan posisinya kan oval gitu kan. oval, terus bekas boran biasanya itu kan, terus Oh, ini persegi. persegi simetris kalau nggak salah. Itu panjang ke dalam, cuman nggak bisa kita ada apa gitu. Kita tidak bisa untuk menelusuri hal tersebut. Terus ada juga di suku, Jadi memang bukan sesuatu yang memang alami gitu ya, Min, ya iyalah, itu kok bisa simetris gitu. Gitu. Terus ada juga di suku Maya itu ada bahwa suku Maya mempercaya bahwa nenek moyangnya itu akan tinggal di beberapa di dalam gua itu ya. Nah, untuk beberapa saat gitu. Di dalam gua gitu. Nah, peneliti juga ada yang ke sana. Ternyata memang bahwa di bawah itu ada tanah suci, kata si kepala suku Maya ini. Ada beberapa peneliti juga ke sana kalau nggak salah. Memang itu sangat dijaga sekali si tempat itu ya. Tempat itu. Nah, mereka mencoba untuk ke dalam juga, si peneliti itu ternyata ya itu bahwa melihat di sana ada suatu bangunan yang luar biasa dengan cahaya yang gemerlap gitu kan, dengan banyaknya seperti dari kristal bangunannya. Itu emang benar-benar make sense sama cerita yang Richard itu bener ya. Iya, emang make sense lah. Cuman gue juga ini ada gini loh, ada juga teori yang ngomong bahwa UFO alien itu justru bukanlah dari luar angkasa, tapi dari dalam bumi peradaban yang Agartha tadi. Iya. Soalnya kan gini loh, kalau gini lah, karena tadi ya masalah master tadi ngobrol sama Richard yang memang ngerasa kecewa dan lain-lainnya terhadap manusia yang emang kondisinya bukannya saling membantu untuk saling memajukan peradabannya, tapi ini mah saling berperang, saling menghancurkan gitu kan. Justru kalau dilihat-lihat ya, penampakan UFO masif, ketika penampakan UFO paling masif itu justru pasca Perang Dunia Kedua. Itu juga kebanyakan lah pasti di Amerika yang dataran yang nomor 51 gitu kalau nggak salah kan itu. Terus daerah Arizona, intinya daerah-daerah Amerika yang memang notabene itu lebih dekat ke kutub utara atau Arktik gitu kan. Just sampai-sampai ya banyak orang-orang yang berteori bahwa sebenarnya alien itu bukanlah dari luar angkasa, tapi orang-orang yang peradabannya jauh lebih maju daripada kita. Tapi justru mereka itu hidup itu justru di bawah kita gitu. Cuman ya awalnya kan memang di Arizona, kemudian ini kemarin kan ada juga di Bandung. Nah, termasuk UFO itu kan awalnya itu ketika Perang Dunia Kedua itu, termasuk si Naji ini kan membuat juga kan sebuah pesawat mirip-mirip UFO itu. Nah, ternyata si Naji ini ketika melakukan ekspedisi gitu untuk menemukan tanah Agartha dan Shambhala ini, mereka menemukan dokumen-dokumen tentang teknologi kalau blueprint. Nah, terus mereka membuat mereka juga membuat sketsa dan sebagainya gitu tentang teknologi. Akhirnya kan ada konspirasi juga kan bahwa UFO itu dari Naji kan gitu kan. Pernah gue. Termasuk memang pas zaman Perang Dunia Kedua emang Jerman itu teknologi lebih maju gitu. Kan bisa disebut walaupun meraja bahkan bisa disebut rajanya perang gitu kan. Cuman meskipun faktanya kalah gitu. Nah, setelah kalah itu kalau nggak salah si dokumen-dokumen ini dibakar kalau nggak salah oleh sekutu. Karena negara api itu nggak mau peradabannya kalah kan, kayak kayak yang di Avatar tuh. Silak sama jauh. Dibakar terus Amerika malah nyuruh si Edward ini untuk ekspedisi. Oh, jadi justru sebelum si Richard ini justru lebih dulu Nazi gitu. Cuman ya baik lagi ya, ini kan bisa disebut lah baiknya gitu, ini teori konspirasi ya gitu ya. Ya mau percaya mau enggak terserah juga sih sebenarnya sih. Cuman ya kalau emang maksudnya gini loh, ketika emang ini kan maksudnya gini,
ini bukan kisah dari satu wilayah atau bukan kisah dari satu peradaban atau satu agama saja, tapi ini bahkan bisa disebut ini hampir di seluruh dunia ini sama, Ya, sama. meskipun mungkin beda penyebutan atau apa gitu kan. Dari para peneliti begitu juga dalam beberapa kepercayaan ada Gitu. gitu. Makanya ya gue juga gini loh, bukan berarti gue semata-mata langsung percaya konspirasi juga, nggak ke sana. Cuma dalam artian ya mungkin di sini juga kita harus mulai membuka pikiran kita gitu. Nah, udah artian gini loh, kalau yang nyebutnya cuman orang Sunda doang gitu kan, ya itu masih dipertanyakan kebenarannya, soalnya kan hanya dari satu peradaban atau dari satu wilayah. Tapi kan ini seluruh dunia ngomong nih, ya baik lagi bisa aja gitu kan, ya kita harus bisa membuka pikiran, mungkin memang ada peradaban kehidupan yang jauh lebih maju atau mungkin juga jauh lebih kuno, tapi memang peradabannya lebihnya maju daripada kehidupan peradaban kita di luar, ya di bagian bumi paling luar gitu kan. Dia gue juga ada suatu teori lagi bahwa Holod atau Agartha Shambhala ini adalah tempat pinker gitu, pinker apa, berlindung dari bencana. Oh, kirain bengkar bang. Jadi tempat pelarian dari bencana oleh bangsa Atlantis dan Lemurian kalau nggak salah. Oh, gitu juga. Kalau nggak salah, tapi ya mau percaya atau enggak ya namanya ini konspirasi. Nah, Nama konspirasi ya antara ada dan tiada lah. kan selalu kelene antara ada dan tiada. Nah itu bro, Ya pokoknya gitu bro lah, thank dulu lah. penting mah hirupnya yang sing benar lah ya kan? Ada atau tiada ya, kosong itu isi, situ kosong.